Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibar Al-Mubarok dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Saya sekarang berada di Desa Maja Selatan. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang KRPL atau pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Tanaman yang digunakan itu banyak ya untuk tanaman toga, contohnya seperti kunyit, anggur, lavender. Nah, untuk di sini saya akan memberikan tutorial tentang pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan budidaya jahe. Untuk manfaat jahe sendiri itu banyak sekali ya, mulai dari meredakan nyeri head, menurunkan kolesterol dan darah tinggi, dan meningkatkan imun tubuh. Apalagi di masa pandemi sekarang itu jahe sudah mulai langka di pasaran ya, karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat, dan harganya pun tetap masih di harga yang relatif mahal lah untuk dikatakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk jahe sendiri itu ada 3 jenis macam. Yang pertama itu jahe besar putih, yang kedua itu jahe kecil putih, dan yang ketiga itu jahe merah. Nah, untuk jahe besar putih itu kebanyakan petani itu menanam varietas jenis jahe gajah. Nah, untuk yang jahe kecil itu varietas semprit, dan untuk jahe merah mungkin banyak sekali varietas ya. Untuk media tanam jahe sendiri itu bermacam-macam ya, mulai dari tanah, sekam, kompos, atau pupuk kandang yang sudah difermentasi atau yang belum difermentasi, atau seperti ini arang sekam dicampur dengan sekam fermentasi. Untuk ini sekam biasa tanpa fermentasi dan tanpa dibakar. Untuk tanahnya sendiri itu untuk jahe yang bagusnya tanah yang gembur ya, tanah yang tidak mudah padat. Dan untuk pupuknya sendiri itu bisa menggunakan pupuk kandang, tapi lebih bagus difermentasi untuk mencegah serangan hama di awal-awal musim tanam. Baik, selanjutnya kita akan mulai mencampur atau memix media tanam ya, dan juga untuk cara penanamannya. Oke, kita di sini akan mencampur media tanam dengan perbandingan 3:2:1. Kenapa 3:2:1? Karena ini tanah yang gembur ya. Mungkin dari setiap daerah punya resep media tanam masing-masing ya, perbandingan masing-masing. Bisa 3:2:2, atau 1:1:1, atau 2:1:1, tergantung dari setiap daerah masing-masing, dan juga dari faktor cuaca juga ya. Satu. Nah, selanjutnya setelah tanah tiga wadah ya, itu wadahnya mau wadah apa aja. Selanjutnya kita gunakan di sini arang sekam dan sekam fermentasi yang udah dicampurkan dengan perbandingan 2 ember. Selanjutnya untuk pupuknya itu 1 ember. Pupuk yang digunakan ini merupakan pupuk fermentasi, hasil fermentasi ya, campuran dari dolomit dan juga kohe sapi. Setelah itu kita campurkan. Setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam karung.
Jika tidak ada karung di rumah, bisa menggunakan polybag dengan ukuran 30 x 30. Kita di sini menggunakan karung kapasitas 25 kilo. Cukup seperempat karung aja, karena sisanya itu untuk pertumbuhan jahe, karena rimpang jahe itu tumbuhnya ke atas nggak ke bawah. Untuk syarat tumbuh jahe sendiri itu ketinggian mulai dari 200 sampai 600 meter di bawah permukaan laut, dan untuk pH-nya itu 6 sampai 7. Ini dari satu rimpang jahe. Syarat tumbuh jahe sendiri itu di kisaran 200 sampai 600 meter di bawah permukaan laut, mempunyai curah hujan yang cukup lembab, mempunyai iklim yang cukup lembat maksudnya. Terus pH tanahnya itu kisaran 6 sampai 7. Bibit jahenya sendiri, syarat bibitnya jahenya sendiri itu bibit yang sudah berumur 10 sampai 12 bulan. Terus dari segi rimpangnya juga terlihat ini ya, cerah. Terus kalau dipotong atau dibelah itu mengandung serat-serat. Nah, itu bibit jahe yang sudah siap tanam atau bisa dijadikan bibit. Nah, untuk penanamannya sendiri itu kita buat lubang tanam kisaran antara 3 sampai 5 cm. Kita di sini menggunakan bibit jahe kecil putih jenis emprit. Seperti ini. Kemudian biar dia tanam cukup seperempat saja.